Miss Mary di Muan Sunday School. Miss Mary senang sekali karena kita semua tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami sangat senang bisa memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah hati kami, telinga kami, dan mata kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan saja, dan kami bisa menjadi laskar Kristus yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Siapa yang terhebat? Dia adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang terkuat, terdahsyat, dan terbesar. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, kita akan puja. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Hanya nama Tuhan yang layak dipuji. Bulan 12 ini kita akan merayakan Natal. Natal adalah tentang kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita menyambut kelahiran Juru Selamat dunia di dalam hati kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera di
Shalom adik-adik sekolah minggu. Loso senang sekali hari ini Loso bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Nah, Loso juga percaya teman-teman semuanya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita akan berdoa doa Bapa kami. Doa yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan minggu lalu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, nah tadi waktu kita berdoa-doa Bapa kami, ada tuh satu bagian yang kita bilang jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahat itu kira-kira siapa ya? Benar, yang jahat itu adalah iblis, teman-teman. Nah, kenapa kita harus menjauhkan diri kita dari si jahat? Ada yang bisa bantu Miss menjawab? Oh, betul sekali. Karena si jahat itu berkeinginan untuk menghancurkan kita dan mereka tuh lebih kuat. Makanya kita harus menjauhkan diri kita dari yang si jahat. Kira-kira teman-teman ada yang bisa kasih tahu nggak sih pekerjaan tangannya si jahat itu seperti apa? Betul sekali. Si jahat itu bisa bekerja melalui menyebarkan dusta dan kebohongan sehingga kita percaya kepadanya. Kemudian mereka juga bisa menggoda kita untuk mengatakan hal-hal dusta tadi. Dan yang lain adalah si jahat ini mereka bisa membuat kita kebingungan dan membuat kita ketakutan. Di pelajaran hari ini kita akan melihat cerita Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang pergi ke sebuah wilayah yang mereka tidak pernah datangi. Dan mereka hampir saja tidak sampai ke sana. Kok bisa ya? Yuk kita simak ceritanya. Nah, di suatu malam langit sudah gelap, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, siap-siap ya, kita akan berangkat ke sebuah provinsi lain yang namanya Dekapolis. Nah, Dekapolis ini adalah sebuah kota yang terletak di sebelah timur lautnya Galilea. Murid-murid Tuhan Yesus yang mendengar hal seperti itu tentu saja sangat senang. Mereka akan melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya mereka itu bisa tidak dikerumuni oleh banyak orang. Karena sepanjang hari itu mereka selalu dikerumuni oleh orang-orang banyak. Orang-orang yang ingin mendekati Tuhan Yesus begitu. Jadi mereka merasa di perjalanan ini mereka akan punya waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan. Begitu. Jadi mereka sangat excited nih. Mereka mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan. Salah satunya itu ya transportasinya. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka menggunakan perahu sebagai alat untuk menyeberang. Nah, zaman dulu itu perahu nggak kayak sekarang nih. Kalau sekarang kita naik perahu tinggal ditarik engkolnya aja ya kan, bunyi mesinnya, perahunya udah bisa jalan. Tapi kalau zaman dulu ketika kita mau menggunakan perahu untuk berpindah tempat, itu kita harus pastikan apakah anginnya itu bertiup ke arah yang tepat. Nah, jika angin bertiup ke arah sebaliknya, itu kita nggak bisa naik perahu itu. Nanti perahunya nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Nah, karena zaman dulu ketika kita mau menggerakkan perahu menggunakan tenaga angin, ada yang namanya itu layar. Nah, jadi di perahu itu ada dipasang satu tiang, kemudian ada layarnya. Layarnya itu berupa kain, ya. Dan kain inilah yang nanti akan ditiup angin. Jadi ketika kain ini terhembus oleh angin, maka dia akan menarik perahu untuk berjalan bersama dengan dia. Karena memang alat transportasi utamanya pada waktu itu seperti perahu ataupun kapal semuanya menggunakan layar itu tadi, ya. Nah, ketika mereka sudah layarnya udah turun ya, udah cantik, mereka udah naik. Tuhan Yesus yang tadi pagi sudah seharian mengajar kan merasa lelah. Beliau akhirnya tertidur gitu ya, beristirahat. Dan akhirnya perahu pun jalan. Nah, ketika mereka sampai di tengah danau, si murid-murid Tuhan Yesus ini melihat ke langit. Waduh, langitnya gelap.
Nah, ketika melihat langit yang gelap itu, murid-murid Tuhan Yesus akhirnya mulai muncul rasa khawatir. Waduh, langitnya gelap sekali. Kalau gelap seperti ini biasanya sih bakalan badai gitu ya. Dan kekhawatiran mereka itu pun terjawab, teman-teman. Ternyata ada badai besar yang datang. Jadi tiba-tiba langit mulai gelap, petir, badai besar datang. Dan mereka sangat ketakutan sekali. Karena itu mereka mau mendayung ini, perahunya manual ya, jadi pakai dayung. Mereka segera menurunkan layarnya, kemudian mereka pakai tangan, dayung. Tetapi ternyata dayungannya itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari badai itu. Tiba-tiba ombaknya udah besar aja tuh, udah tinggi, menghempas mereka kiri, hempas ke kanan. Mereka udah mulai ketakutan, semakin ketakutan ya. Itu air pun sudah mulai masuk ke dalam perahu. Nah, di tengah kepanikan dan ketakutan mereka itu, mereka akhirnya ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus tadi lagi istirahat loh. Kita bangunin dulu gitu kan, kita mau kasih tahu dulu perahu kita udah mau tenggelam. Tuh, lari ketemu, guru, perahu kita sudah mau tenggelam. Gitu. Jadi Tuhan Yesus yang mendengar hal itu bangun. Beliau dengan tenang berjalan ke tengah kapal. Beliau dengan tenang berjalan ke tengah perahu, kemudian bilang, diamlah, gitu. Dan seketika itu langit yang tadi bergemuruh ribut, kemudian ombak yang menghembus dengan kencang itu, semuanya mendadak sepi dan sunyi, semuanya jadi diam. Nah, karena Tuhan Yesus adalah pencipta mereka, maka alam semesta ini pun tahu dan kenal dengan suaranya, dan mereka semua patuh kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Setelah menjadi tenang keadaannya seperti itu, akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun bisa dengan tenang melanjutkan perjalanan mereka untuk sampai ke provinsi tujuannya itu tadi. Sesampainya di sana, mereka turun dari perahu, kemudian perahunya ini ditempatkan di tempat yang baik ya. Diikatkan bagus-bagus biar perahunya nggak pergi. Nah, kemudian mereka mulai mendaki bukit. Nah, ketika mereka mendaki bukit itu kan tinggi ya, kita bisa lihat pemandangan di bawah. Mereka pun melihat berbagai penampakan alam lain, dan mereka juga dari atas sana itu bisa melihat Danau Galilea yang tadi. Kemudian setelah Danau Galilea, mereka bisa melihat puncak sebuah gunung paling tinggi di wilayah tersebut. Puncak gunung ini diselimuti es, saking dinginnya. Dan gunung ini bernama Gunung Hermon. Ya. Nah, bukan cuma di Gunung Hermon saja punya puncak yang ada saljunya. Di Indonesia juga ada loh. Ini teman-teman pasti tahu, gunung yang punya puncak tertinggi di Indonesia itu sampai punya salju. Itu ada di mana? Nanti teman-teman yang tahu jawabannya boleh ditulis di kolomnya, di komentar yang ada di bawah. Nanti Miss akan lihat apakah jawaban teman-teman itu betul atau enggak. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, mereka mendaki bukit, tapi tiba-tiba mereka mendengarkan suara yang aneh, seperti ada suara gemerincing besi gitu ya. Gemerincing besi. Mereka terus melihat ke sekeliling. Ada apa? Suara itu berasal dari mana ya? Kok di tengah-tengah bukit itu ada suara gemerincing besi? Kemudian, to their surprise, mereka terkejut ada seorang pria yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Pria itu berwajah sangat sangar. Sangar itu galak. Jadi pria ini punya wajah yang sangat galak. Pria ini juga tidak berpakaian. Dan ketika diperhatikan dengan lebih saksama, ternyata di tumit laki-laki ini ada rantai yang sudah putus. Dan rantai inilah yang mengeluarkan suara gemerincing yang tadi di awal kita dengar bersama. Nah, setelah itu berjalan laki-laki itu ternyata berasal dari sebuah kota yang bernama Gerasa. Dan laki-laki ini diikat di hutan oleh orang-orang kota tersebut karena laki-laki ini didiami oleh iblis ya. Jadi dia kerasukan roh jahat. Jadi diikat kedua kali oleh orang-orang yang ada di sana di sebuah tanah perkuburan. Nah, karena roh jahat yang diam di dalamnya sangat suka dengan daerah tersebut, ya dia nggak kemana-mana, dia cuma diam di sana. Tapi dia memutuskan lagi tuh rantai di kakinya. Makanya ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke bukit itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya bisa bertemu dengan orang Gerasa ini yang sudah dirasuki oleh roh jahat.
Tetapi sebelum murid-murid Tuhan Yesus bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba laki-laki ini jatuh tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Kemudian terdengarlah suara yang sangat keras, dan itu enggak seperti suara manusia pada umumnya. Terdengar demikian. Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa yang engkau hendaki dari aku ini? Aku mohon, jangan siksa aku. Nah, suara yang keluar dari orang itu tentu saja bukan suara si laki-laki ini ya, tapi itu adalah suara roh jahat yang mendiami tubuh laki-laki ini. Kemudian roh jahat ini pun tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Kemudian ia tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang sangat besar, dan ia dapat memakai kuasa itu untuk menghukum si roh jahat ini. Itu sebabnya si setan ini sangat ketakutan ya, arwah jahat ini ketakutan sekali. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada si laki-laki ini, siapakah nama kamu gitu? Siapa namamu? Nah, kemudian si arwah jahat, orang yang sudah dirasuki oleh arwah ini berkata, Namaku adalah Legion, karena jumlah kami banyak. Janganlah memasukkan kami ke dalam jurang maut, biarkanlah kami masuk ke dalam babi-babi itu yang sedang digembalakan di sana. Nah, jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sedang mendaki bukit tadi, mereka bertemu dengan segelompok babi-babi yang sedang makan, yang lagi dikasih makan oleh pengembalanya. Dan di daerah situ juga nggak ada orang-orang Yahudi gitu. Karena Allah berkata bahwa babi itu adalah binatang yang najis, sehingga orang Yahudi itu mereka nggak mau konsumsi, terus mereka juga nggak mau pelihara karena mereka tuh hewan yang najis gitu ya. Nah, jadi si arwah jahat ini minta untuk dimasukkan ke dalam babi-babi itu aja, jangan disiksa begitu. Kemudian Tuhan Yesus berkata dengan penuh kuasa, pergilah gitu ya. Pada saat itu semua roh jahat yang ada dalam tubuh pria ini pindah ke babi-babi yang ada di sana, dan seketika itu juga babi-babi itu menjadi beringas, menjadi liar sekali, dan mereka langsung berlari masuk ke dalam danau dan menenggelamkan diri, sehingga mereka pun mati tenggelam di sana. Nah, si pengembala yang melihat babi-babinya itu tiba-tiba menggila, kemudian lari dan mati tenggelam di dalam danau, mereka pun langsung berbondong-bondong itu pergi untuk menemui toke mereka ya, untuk menemui bos mereka dan kasih tahu kabar ini. Nah, ketika mendengar kabar ini, tentu saja si toke-toke babi ini terkejut dan sedikit tidak percaya, karena apa yang baru saja mereka dengar itu sangat tidak masuk akal, dan ini juga merupakan kerugian yang sangat besar bagi mereka karena babi-babinya semuanya tenggelam. Jadi karena tidak percaya, akhirnya orang-orang ini berbondong-bondonglah pergi untuk melihat ke TKP ya, tempat kejadian perkara. Kemudian mereka menemui bahwa di sana itu ada Tuhan Yesus, murid-muridnya, beserta orang yang kerasukan itu sedang sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan waktu itu si laki-laki ini sudah berpakaian rapi dan juga kelihatan sangat gembira sekali. Dan juga laki-laki ini terlihat sangat kagum kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dirinya. Jadi bagaimana dengan reaksi orang-orang yang melihat kejadian itu? Tentu saja mereka merasa sangat senang karena Tuhan Yesus sudah menolong salah satu orang yang ada di kota itu. Tapi sebenarnya yang mereka pikirkan pertama itu bukan mereka senang karena teman mereka itu akhirnya sudah terbebas dari roh jahat. Namun mereka yang dipikirkan pertama ya, aduh sayang kali lah babi-babiku semuanya tenggelam. Tapi mereka di saat yang bersamaan mereka juga takut kalau misalnya mereka melawan Tuhan Yesus akan terjadi apa-apa sama diri mereka. Mereka takut nanti akan ada lagi kejadian-kejadian buruk yang menimpa kota itu. Karena itulah orang-orang di kota Gerasa itu meminta Tuhan Yesus untuk segera meninggalkan kota itu. Apakah Tuhan Yesus marah mendengar pernyataan seperti itu? Tentu saja tidak, teman-teman. Tuhan Yesus bersedia meninggalkan tempat itu. Si pria yang tadi sudah disembuhkan itu ingin sekali ikut dengan Tuhan Yesus. Si pria ini sangat gak rela meninggalkan Tuhan Yesus untuk pergi, karena Tuhan Yesus tadi sudah membantu dia melepaskannya dari segala belenggu dari roh jahat yang ada. Namun, Tuhan Yesus berkata kepada dia demikian, "Pulanglah engkau kepada keluargamu dan ceritakanlah betapa ajaib yang telah Allah perbuat kepadamu." Kemudian orang itu menurut dan pergi ke keluarganya untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Nah, walaupun semua orang-orang itu meminta Tuhan Yesus untuk pergi meninggalkan kota tersebut, namun tetap ada satu orang yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan di kota Gerasa itu. Dan orang itu adalah orang kerasukan yang tadi yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Ia dipakai menjadi seorang saksi Allah yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Nah,
Setelah mendengarkan cerita tadi, teman-teman pasti ada terbesit sebuah pertanyaan. Kok orang-orang di kota Gerasa itu mereka nggak bisa tolong teman mereka sendiri? Nah, jawabannya adalah karena mereka tidak memiliki kuasa di dalam diri mereka untuk memerintahkan setan itu untuk keluar dari tubuh teman mereka. Dan juga karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus datang ke tempat itu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan setan yang mengirimkan ribuan roh jahat dalam diri tetangga mereka. Sayang sekali sebenarnya mereka mengusir Tuhan Yesus dari kota itu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 8b. Bisa bacakan untuk kita bersama. 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Miss percaya apa yang baru saja teman-teman dengar itu semuanya dapat menjadi berkat, dan biarlah Roh Kudus yang membantu kita untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, pekerjaan tangan mereka, kesehatan mereka, dan kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, khususnya di masa pandemi seperti ini. Tuhan kiranya kami semua boleh tetap rajin menjaga diri kami boleh menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami anak-anak Tuhan sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. God bless you. Bye-bye.